Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Perkenalkan, saya Linda Sukmawati dengan NPM 2313053166 kelas 3F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial SD kelas 5. Dan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Dr. Andes Maman Surahman, Magister Pendidikan, dan Ibu Devianti Pangestu, Magister Pendidikan. Hai adik-adik kelas 5, kali ini kita akan belajar tentang bentuk Indonesia kita. Kita akan mengenal lebih dekat tentang peta, letak dan kondisi geografis Indonesia, serta keunikan negara kita sebagai negara kepulauan, negara maritim, dan negara agraris. Jadi siapkan buku catatan kalian dan mari kita mulai perjalanan mengenal indahnya negeri kita. Yang pertama, kita akan belajar tentang peta. Adik-adik pasti sudah bertanya-tanya, apa sih itu peta? Jadi peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar menggunakan skala tertentu. Dan dalam peta juga memberikan informasi tentang berbagai hal seperti lokasi, bentuk wilayah, ataupun kondisi suatu tempat. Selanjutnya, agar mudah dipahami, peta juga memiliki komponen-komponen yang terdiri dari ada judul peta, skala peta, legenda, simbol, mata angin, dan garis astronomis. Dan judul peta sendiri itu menjelaskan isi peta. Kemudian skala peta menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Kemudian ada legenda. Legenda ini menjelaskan simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Kemudian ada simbol, yaitu representasi benda atau wilayah seperti gunung, sungai, ataupun jalan. Kemudian ada mata angin menunjukkan arah utara, selatan, barat, dan timur. Kemudian yang terakhir yaitu ada garis astronomis. Nah, garis astronomis ini merupakan garis lintang dan garis bujur yang membantu menentukan letak geografis suatu wilayah. Nah, adik-adik juga perlu mengenal jenis-jenis peta. Nah, apa saja jenis-jenis peta itu? Yang pertama ada peta umum. Peta umum yaitu peta yang menunjukkan berbagai informasi seperti gunung, sungai, kota, dan jalan. Contohnya adalah peta dunia dan peta Indonesia. Yang kedua, ada peta khusus. Peta khusus berisi informasi spesifik seperti peta iklim, peta persebaran penduduk, dan peta pertanian. Lalu apa sih fungsi peta itu? Jadi peta memiliki beberapa fungsi, diantaranya satu, menunjukkan lokasi. Jadi peta itu membantu menemukan letak suatu tempat. Yang kedua, ada membantu navigasi, yaitu peta digunakan untuk menunjukkan arah perjalanan. Yang ketiga, yaitu menyajikan informasi geografis. Peta juga menggambarkan kondisi suatu wilayah seperti ketinggian, iklim, dan bentuk permukaan. Dan yang terakhir, peta juga berfungsi sebagai perencanaan dan penelitian. Peta juga digunakan untuk perencanaan pembangunan dan penelitian ilmiah. Lalu, hal penting nih untuk adik-adik ketahui yaitu mengenai manfaat memahami peta. Manfaat memahami peta diantara lain yaitu kita dapat mengenal wilayah dengan lebih baik, kita dapat memahami posisi suatu tempat dalam skala kecil maupun skala besar, dan mengembangkan rasa cinta tanah air dengan mengenal lebih dalam wilayah Indonesia. Misalnya, kita dapat melihat peta Indonesia untuk mengetahui di mana posisi Provinsi Lampung, Boyolali, atau pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Baik adik-adik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang letak dan kondisi geografis Indonesia. Jadi, Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan, dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Nah, adik-adik juga perlu tahu nih, bagaimana kondisi geografis Indonesia. Jadi, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Mengapa Indonesia disebut dengan negara kepulauan? Karena Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, termasuk 5 pulau besar
yaitu seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian, Indonesia juga disebut dengan negara maritim. Nah, mengapa Indonesia disebut dengan negara maritim? Karena sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu sekitar 2/3 dari keseluruhan luasnya adalah laut. Kemudian, Indonesia juga disebut dengan negara agraris. Nah, mengapa Indonesia disebut dengan negara agraris? Karena Indonesia memiliki wilayah daratan yang subur dan banyak digunakan untuk pertanian seperti sawah, perkebunan, dan peternak. Nah, adik-adik, kita juga perlu mengetahui keunggulan dari letak geografis negara kita. Negara kita memiliki posisi yang strategis, jadi negara kita letaknya di jalur perdagangan dunia, membuat Indonesia menjadi penghubung antara negara-negara. Kemudian, di kekayaan alam, Indonesia juga kaya akan ikan, terumbu karang, dan sumber daya mineral, serta wilayah daratnya subur dan mendukung berbagai jenis tanaman. Kemudian, ada keunggulan keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat beragam, termasuk spesies endemik seperti komodo dan cendrawasih. Nah, selanjutnya ada dampak dari letak geografi Indonesia terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, terhadap keberagaman budaya. Jadi, Indonesia memiliki banyak suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat karena terdiri dari ribuan pulau. Kemudian, terhadap mata pencaharian. Karena letak geografisnya, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Dan yang terakhir yaitu dampak terhadap ancaman bencana. Karena berada di pertemuan 3 lempeng tektonik, jadi Indonesia rawan gempa bumi, gunung berapi, dan juga tsunami. Alhamdulillah adik-adik, kita sudah selesai belajar tentang bentuk Indonesia kita. Kita sudah mengenal peta, kemudian letak dan kondisi geografis Indonesia, dan keunikan negara kita sebagai negara kepulauan, negara maritim, dan juga negara agraris. Jadi semoga materi ini semakin membuat kita bangga dan cinta kepada tanah air kita. Dan jangan lupa pelajari materi ini di rumah ya. Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.